Halo, selamat datang di mata kuliah Sistem Energi Listrik Terbarukan. Dengan saya, Bulia, kali ini kita akan bahas tentang desain PLTS pada Homer. Nah, desain PLTS di sini yang dimaksud ada apa aja? PLTS itu kan berbeda-beda setiap konfigurasi sistem. Nah, konfigurasinya ada 3 macam biasanya dari jenis konfigurasi sistem, bisa off-grid, on-grid, dan hybrid. Tapi kali ini kita akan fokus bahas tentang komponen PLTS untuk sebagai pertimbangan input pada Homer. Nah, pertama kita tentukan dulu base load-nya yang mau kita rancang atau yang mau kita supply dengan energi photovoltage. Misalkan di sini jenis loadnya ada 3, ada TV, air conditioner, sama lampu. Jumlahnya ada 4, masing-masingnya ada 7 watt. Ketika kita kalkulasi watt hour per harinya itu sekitar 5062. Nah, sekarang kita desain PLTS-nya. Ini biasanya konfigurasinya secara umum butuh PV, SCC, baterai, dan inverter. Nah, inverter sendiri ini akan membedakan setiap konfigurasi inverter. Ada inverter off-grid, inverter on-grid, dan inverter hybrid. Ini biasanya untuk sistem hybrid kita menggunakan inverter yang bidirectional inverter. Nah, sekarang untuk mensuplai energi dari beban yang kita butuhkan sebesar 5062 watt hour per hari per day-nya, berarti kita desain PV sistemnya berapa PV yang dibutuhkan di sini. PV-nya yang dibutuhkan itu bisa kita hitung dengan perumusan sebagai berikut. Watt peak sama dengan energi consumption-nya dibagi dengan peak sun hour dikali efisiensi sistem dikali faktor koreksi. Jadi, kalau Ibu tulis di sini, E0 itu adalah energi yang akan disuplai oleh PLTS kalian atau energi yang akan diproduksi PLTS kalian. Sedangkan PSH itu adalah singkatan dari peak sun hour. Ini biasanya untuk daerah tropis, besaran nilainya peak sun hour itu antara 3 sampai 5 jamnya per hari. Sedangkan di sini ada variabel baru, yaitu ada efisiensi sistemnya. Nah, efisiensi sistem ini sistem secara keseluruhan. Karena PV itu sifatnya intermittent atau bergantung pada cuaca, terutama adalah intensitas radiasi, juga bergantung pada suhu, kemungkinan loss energinya adalah sangat tinggi, sehingga biasanya nilainya adalah 0,67 sampai 0,75. Di sini CF itu adalah faktor koreksi di mana besarnya bergantung dengan temperatur. Nah, di sini nilai CF atau faktor koreksi biasanya diinput nilainya sebesar 1,1 sampai 1,5. Nah, ketika kita desain PLTS yang ingin kita buat, di sini E0-nya kita masukkan load kita. Base load kita adalah 5062 watt hour per ini di sini hari ya, harusnya day ya. Gitu. Nanti keliru dengan bahasa Inggrisnya jam ya. Berarti ini kita pakai watt hour per day. Nah, kemudian PSH-nya kita pilih misalnya adalah 5 jam atau 5 hours. Kemudian efisiensi sistemnya kita taruh yang paling bawah 0,67 dengan faktor koreksi yang paling bawah adalah 1,1. Maka kita dapat watt peak yang kita butuhkan itu sebesar 1162,15 watt peak. Nah, berapa jumlah PV yang dibutuhkan sekarang? Ini total watt peak-nya yang kita butuhkan untuk mensuplai 5062. Sedangkan jumlahnya bagaimana? Jumlahnya berarti kita pilih dulu watt peak PV yang mau kita pakai. Nah, watt peak PV yang kita pakai atau tersedia di pasaran itu biasanya ada beberapa energi. Itu biasanya ada yang 100 WP, ada yang 200 WP, ada yang 300 WP, dan seterusnya. Nah,
Misalkan di sini kita pilih yang 300 WP. Berarti untuk menentukan di sini tinggal dibagi 300 WP. Berarti total yang kita butuhkan adalah 6 buah PV sebesar 300 watt peak. Nah, ketika kita sudah menentukan jumlah dan jenis panel surya yang mau kita gunakan, yaitu adalah 300 WP, terserah kalian mau monokristalin atau polikristalin. Selanjutnya kita consider atau mempertimbangkan SCC solar charger controllernya untuk mencegah over discharging dan over charging baterai sistem. Terutama ini akan sangat mempengaruhi untuk desain sistem off grid. Nah, berapa SCC yang harusnya kita pilih ketika kita desain sistem off grid? Nah, SCC ini bisa kita lihat dari current short circuit dari si panel suryanya. Di sini adalah ISC, itu adalah parameter dari PV menyatakan besarnya arus short circuit dari sebuah panel surya. Misalkan di situ tertera di datasheet sebesar 10 ampere. Kita butuh 6 buah PV 300 WP. Berarti arus SCC-nya setidaknya 10 ampere dikali 6 alias sekitar 60 ampere. Ini adalah arus yang harus dipertimbangkan untuk pemilihan SCC-nya. Selanjutnya masuk ke jenis komponen yang ketiga adalah baterai. Nah, untuk baterai sendiri di sini kita mau menentukan kapasitas baterai, baik itu kapasitas rata-rata per hari ataupun total kapasitas baterai sistem secara keseluruhan. Nah, kali ini kita coba hitung rata-rata ampere hour atau kapasitasnya per hari. Ampere hour ini di sini adalah unit dari sistem kapasitas baterai. Di sini bisa kita secara sederhana melakukan perhitungan dengan membandingkan rata-rata alternating current load-nya dibagi dengan efisiensi inverter ditambah rata-rata direct current load-nya, jenis beban yang DC dan AC gitu, dibagi dengan tegangan sistem. Nah, yang dimaksud dengan tegangan sistem di sini apa? Nah, tegangan sistem ini perumusan secara umumnya untuk menghitung rata-rata ampere hour per harinya. Nah, sekarang kita breakdown. Di sini ada parameter baru yaitu adalah tegangan sistem. Seperti yang kita ketahui di sini rata-rata AC load kita adalah yang kita butuh adalah 5062 ya watt hour per harinya. Kemudian efisiensi sistem, misalkan efisiensi inverter yang kita pakai adalah di datasheet dibilang 90%, sedangkan DC load-nya tadi di load list-nya nggak ada, berarti 0. Nah, sekarang tegangan sistem. Tegangan sistem di sini biasanya adalah sistem keseluruhan. Itu biasanya bergantung dengan kapasitas PV. Misalkan kalau PV berkapasitas 400 watt, di sini 400 watt, itu biasanya tegangan sistemnya yang diizinkan adalah 12 volt, sedangkan untuk 5 kW itu sekitar 48 volt. Nah, untuk sistem kita, misalkan di sini kita pilih 48 volt, misal adalah 48 volt, maka berapa rata-rata AH yang dibutuhkan? Itu adalah sekitar 117,2 AH. Nah, ini adalah rata-rata kapasitas per hari yang kita butuhkan. Nah, kemudian berapa kapasitas total yang dibutuhkan? Berarti kita hitung dulu total ampere hour yang dibutuhkan. Untuk menghitung total ampere hour di sini, kita memerlukan membaca datasheet dari sebuah baterai. Jadi di sini kita kalikan antara rata-rata ampere hour dikalikan per harinya, dikalikan dengan kita cek di data DOA ya. Di sini adalah besaran baru DOA. Apa itu DOA? Nah, saya jelaskan dulu. DOA itu adalah
jam di mana atau ketika si PV kalian tidak memproduksi energi listrik, atau ketika berapa lama sih yang dibutuhkan sebuah baterai untuk tidak di charging. Misalkan sebuah handphone kalian itu adalah tahan selama 1 hari untuk tidak di charging, bisa digunakan selama 1 hari full, berarti DOA-nya adalah 1 hari. Tapi untuk sebuah baterai, terutama adalah baterai yang dikonfigurasikan untuk PLTS, itu biasanya ketahanannya adalah 3 hari sampai 5 hari. Nah, misalkan di sini kita pilih di antara rentan ini, berarti tinggal kita pilih rata-rata AH-nya, kita substitusi ke persamaan sini, kita pilih 5 hari, berarti kita dapat total ampere hour yang kita butuhkan sekitar 600 ampere hours. Nah, selanjutnya kita menentukan susunannya atau konfigurasi baterainya. Sebelum itu kita harus memilih jenis baterainya dulu. Misalkan di sini saya pilih Surete 6 volt dengan kapasitas baterainya 600 Ah. Jadi saya pilih baterai bank yang kapasitasnya sama dengan yang saya butuhkan. Nah, berarti kita tentukan dulu baterai yang mau kita konfigurasikan seri di sini, dan nantinya baterai yang akan kita konfigurasikan secara paralel. Total AH dibagi dengan efisiensi discharge-nya atau discharge-nya dikali dengan kapasitas baterai yang kalian pilih di sini. Nah, kita hitung berapa jumlahnya. Yang terpilih di sini adalah kapasitas baterainya tadi sebesar 600 Ah. Berarti ini adalah cara perhitungan untuk mencari konfigurasi baterai yang disusun secara paralel. Kalau kita perhatikan kapasitas, ini keliru. Kalau seri biasanya hanya membutuhkan tegangan, karena kalau seri kan arusnya sama, berarti yang dihitung tegangannya gitu. Jadi total AH-nya di sini 600 Ah, discharge-nya misalkan di datasheet-nya atau sesuai baterai manajemen sistemnya disarankan 50% discharge. Berarti kita masukkan di sini efisiensi discharge-nya adalah 50%. Nah, ini adalah spek yang tadi kita pilih, kapasitas 600 Ah. Sedang kapasitas yang kita pilih besarnya 600 Ah sama dengan total AH yang kita butuhkan. Berarti otomatis besarnya baterai yang harus dikonfigurasikan secara paralel itu adalah 2 buah baterai konfigurasikan secara paralel. Selanjutnya yang terakhir kita pilih baterai yang mau kita konfigurasikan secara seri. Nah, kalau baterai seri karena arusnya sama, kita hanya perlu mempertimbangkan tegangannya. Tegangan sistem dibagi tegangan baterainya. Berapa tegangan baterainya yang kita pilih. Misalkan di sini tegangan sistem tadi adalah 48 volt, sedangkan baterai yang akan dikonfigurasikan adalah 12 volt, maka jumlah baterai yang akan disusun secara seri itu adalah sebanyak 2 buah disusun secara seri. Nah, total baterai yang kita butuhkan itu berarti adalah 2 dikali 4. Totalnya ada 8 buah baterai. Nah, selanjutnya di tahap terakhir kita menentukan komponen terakhirnya yang utama dari PLTS itu adalah inverter, yang dimana fungsinya adalah merubah direct current menjadi alternating current. Nah, pemilihan inverter itu didasarkan pada konfigurasi sistemnya, apakah dia on grid, off grid, atau hybrid. Nah, dan juga PV powernya. Jadi kalau PV powernya 1500, mungkin kalian tinggal pilih inverter kalau efisiensi inverternya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.